Bang, Hah, ini gimana padahal kita sudah mengikuti apa arahan dari bawahan Tuan Syekh yang disebutnya. iya, bahkan kita Bahkan sampai malah justru yang diarahkan beliau itu malah mengarah ke tenda kita. nah itu makanya kita Hanya ini saya sekalian ganti baju, Bang. betul. Dan tenda juga kita bongkar, kita pindah sekalian aja lah, ini udah di belakang lur. Cuma ini kita nggak ada tanda-tanda soalnya lur. Tuh. Di sini Padahal kita sudah perjalanan cukup jauh. betul. Ini kita mau ke arah mana ini? Soalnya energi ini hilang bang. Ya kita ikuti apa arah hati kita, Mas. Mungkin kita bisa maju ke sana. Bagaimana? Bentar lah, capek sumpah. Sore ini ada dua jalan nyabang. Nah, itu yang membuat kita bingung. Wah. Astagfirullahaladzim. Sebentar, Bang. Hah? Jenengan muak atau tidak? Harumnya wangi sekali. Tapi sekelebatan tadi loh, serang. Iya yuk, bang yuk. Ini. Assalamualaikum. Wahai makhluk ciptaan Tuhan, jika memang di sini ada salah satu makhluk yang sedang mengintai kami, maka wujudkan wujud aslimu dan hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya Aisyah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah manusia. Nggih. Terima kasih. Kalian sudah memenuhi panggilan dariku. Nggih, Eyang. Satria, Nggih. sebelum kau melangkah lebih jauh menuju Godo Sukmo, kau harus menjawab bukan dengan kata, tapi dengan kesadaran. Siapakah jenengan? Diuji bukan pada pedangmu, tapi pada luka yang tak bisa kau sembunyikan. Satria, Nggih, Eyang. perkenalkan, diriku adalah Badang. Mereka semua memanggilku Syekh Badang. Nggih, Eyang. Sebelum kau melangkah lebih jauh menuju Godo Sukmo, kau harus menjawab bukan dengan kata, tapi dengan kesadaran. Apa itu, Eyang? Ujian itu
Banyak manusia berlomba berbuat baik, tapi tahukah kau apa yang lebih baik dari berbuat baik? Ada orang memberi makanan pada orang lapar, tapi ia melakukannya sambil mengetuk atau mengutuk diam-diam dalam hati. Ada orang memeluk orang sedih, tapi diam-diam ingin dipuji. Maka kebaikan sejati bukan sekedar perbuatan, tapi niat yang tak mencari balasan, kasih yang tak menuntut sorotan. Jadi, apa yang lebih baik dari kebaikan? Keikhlasan yang tak menyebut dirinya sendiri. Nggih, Eyang. Apakah kau yang bernama Satria? Nggih, Eyang, benar. Perkenalkan, diriku adalah Badang. Mereka semua memanggilku Syekh Badang. Dan di sebelahmu, siapa namamu? Ini perkenalkan, yang nama saya Rijal ya. Dan yang jenengan sedang dipinjam raganya itu adalah rekan saya, Arya, Eyang. Baiklah. Sebelum kau melangkah lebih jauh menuju Godo Sukmo, kau harus menjawab bukan dengan kata, tapi dengan kesadaran. Nggih, Eyang. Siapakah engkau? Diuji bukan pada pedangmu, tapi pada luka yang tak bisa kau sembunyikan. Nggih, sama, Eyang. Dengarkanlah baik-baik. Nggih, Eyang. Ujian pertama. Apa yang lebih baik dari kebaikan? Banyak manusia berlomba berbuat baik, tapi tahukah kau apa yang lebih baik dari berbuat baik? Nggih, Eyang. Sama halnya seperti ada orang memberi makanan pada orang lapar, tapi ia melakukannya sambil mengutuk diam-diam dalam hati. Ada orang memeluk orang sedih, tapi diam-diam ingin dipuji. Nggih, Eyang. Maka kebaikan sejati bukan sekedar perbuatan, tapi niat yang tak mencari balasan, kasih yang tak menuntut sorotan. Jadi, apa yang lebih baik dari kebaikan? Nggih, Eyang. Bukankah itu adalah keikhlasan yang tak menyebut dirinya sendiri? Ya. Lalu, apa yang lebih dalam dari luka? Manusia sering menghindari luka. Tapi, bagaimana jika luka justru gerbang cahaya? Seseorang manusia yang tak pernah terluka tak akan tahu bagaimana menyembuhkan orang lain.
Diriku mengetahui kau meneteskan air mata, Satria. Jangan sembunyikan lukamu dari Tuhan. Karena hanya luka yang diserahkan sepenuhnya yang bisa menjadi pintu ampunan. Nggih, Eyang. Lalu yang ketiga, apa yang lebih sunyi dari kematian? Banyak yang takut mati, tapi tak banyak yang sadar bahwa hidup tanpa makna adalah kematian yang lebih sunyi. Satria, Nggih, Eyang. bila engkau hidup hanya untuk menghindari rasa sakit, hanya untuk menumpuk pujian, hanya untuk menutupi kekuatanmu sendiri, maka engkau tidak layak atau kau belum hidup. Nggih, Eyang. Mati yang agung bukan ketika nafas berhenti, tapi saat engkau meninggalkan ego dan menyerahkan hidupmu kepada yang memberi jiwa. Nggih, Eyang. Ini adalah cermin rohani. Hanya jiwa yang mengenal dirinya yang bisa melihat pantulan sejatinya di sini. Nggih, Eyang. Ya Allah, diriku tidak ingin menjadi hebat di mata dunia, tapi hina di hadapanmu. Ambillah semua keangkuhanku, sisakan hanya satu hal, rasa ingin kembali kepadamu. Kau telah lulus ujian hati karena kau telah bertemu dirimu sendiri. Dan barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mulai mengenal Tuhannya. Nggih, Eyang. Hanya hati yang kosong dari dunia yang mampu menampung seluruh langitnya. Satria, Nggih, Eyang. siapakah engkau? Jika semua darimu diambil, jika kekuatanmu direnggut, jika nama baikmu dilenyapkan, jika sanjungan gaib dibungkam, jika seluruh kenanganmu hilang, bahkan jika wajahmu tak lagi dikenal di cermin, siapakah engkau, Satria? Baiklah, ya. Jika semua diambil dan tak tersisa apa-apa, maka diriku hanyalah kehendaknya yang masih bernafas. Diriku adalah kehampaan yang masih mencintainya, meski tanpa alasan, tanpa upah, tanpa bentuk. Diriku adalah doa yang tidak diketahui siapa yang mengucapkannya. Diriku adalah miliknya sebelum aku punya nama, sebelum diriku punya tujuan, dan sebelum diriku menjadi diriku. Inilah jawaban yang tak bisa diajarkan, hanya bisa ditemukan. Karena hakikat manusia bukanlah apa yang ia punya, atau apa
yang ia capai. Tapi apa yang tersisa saat semuanya dicabut darinya? Dan hanya sedikit yang sanggup mencintai Allah dengan jiwa telanjang. Satria, Nggih, Eyang. izinkan diriku bertanya, bukan untuk dijawab dengan kata, tapi dengan jiwa. Nggih, Eyang. Apakah kau siap menjawab dengan air mata jika kata tak sanggup? Nggih, Eyang. Baiklah. Pertanyaan yang pertama, Satria. Nggih, Eyang. Mengapa kau ingin menyelamatkan dunia jika kau tak mampu memeluk dirimu sendiri? Berapa banyak manusia yang berteriak ingin menolong dunia, tapi membenci dirinya sendiri setiap malam? Berapa banyak dari kita yang ingin menyelamatkan sesama, tapi tak pernah memberi maaf pada masa lalunya sendiri? Satria, Nggih, Eyang. bagaimana engkau bisa menjadi cahaya jika pelita dalam dadamu selalu kau tiup sendiri hingga padam? Karena diriku takut bahwa diriku tak pantas untuk dikasihi. Tapi hari ini diriku sadar, Eyang, jika aku tak memaafkan diriku, maka aku sedang menolak rahmat-Nya. Ya. Dan pertanyaan yang kedua, untuk siapa semua kebaikanmu jika bukan untuk dia yang menyaksikan dalam sepi? Kau telah berbuat baik, tapi di hadapan siapa kau ingin terlihat? Apakah kau ingin dikenang manusia, ditinggikan oleh para jin, ditepuk oleh sejarah? Satria, ingatlah bahwa daun yang gugur di hutan terdalam disaksikan oleh Tuhan yang tidak tidur. Nggih, Eyang. Diriku ingin berhenti menjadi baik demi dunia dan mulai menjadi tulus karena takut kehilangan pandangnya. Baiklah. Lalu, apa arti menang jika yang kalah adalah nuranimu sendiri? Satria, Nggih, Eyang. jika engkau menaklukkan ribuan iblis, tapi hatimu dipenuhi kesombongan, apakah engkau benar-benar menang? Jika engkau berdebat dengan makhluk-makhluk gelap, tapi diam-diam kau berharap dipuji karena keberanianmu, apakah itu bukan bentuk halus dari kehancuran roh? Nggih, Eyang. Diriku mulai mengerti bahwa iblis terbesar bukan yang melawan di luar, tapi yang berbisik di dalam, menyamar menjadi niat baik yang ingin dilihat manusia. Menang bukan saat lawan sujud, tapi saat egoku hancur dan tak lagi ingin dikenang. Baiklah. Lalu,
Untuk siapa engkau hidup? Satria, jika kau dilupakan dunia, jika orang-orang yang kau tolong meninggalkanmu, jika semua yang kau cintai tak mengingat namamu, masihkah engkau akan terus berjalan? Jika semua makhluk membelakangiku, maka diriku akan tetap melangkah, karena diriku tak pernah berjalan untuk mereka. Aku hanya ingin pulang, dan rumahku adalah saat Tuhan memandangku tanpa murka. Kau telah menyentuh langit, bukan dengan tangan, tapi dengan hatimu yang remuk dan tekadmu yang lurus. Dan ketahuilah Satria, Nggih, Eyang. di antara semua ujian yang akan kau hadapi, yang paling sulit adalah tetap sujud ketika tidak ada yang menyuruhmu sujud. Dan tetap mencintai Tuhan, meski seluruh dunia menyakitimu atas namanya. Satria Nggih, Eyang. dan kalian bukan hanya seonggok daging yang berjalan, bukan sekedar akal yang mencatat angka-angka, bukan pula sekedar nama dalam kartu keluarga. Kalian adalah rahasia yang ditiup dari nafas sang kekasih. Tapi lihatlah dirimu hari ini. Kau sibuk menjadi apa yang orang inginkan dan lupa menjadi siapa yang Tuhan ciptakan. Kalian habiskan hari-hari kalian mengejar tepuk tangan, tapi tak pernah kau bertanya, apakah Tuhan tersenyum? Hari ini, wahai manusia, Nggih, Eyang. kalian menangis saat kehilangan harta, tapi mengapa tidak menangis saat kehilangan waktu sholat? Kalian gembira ketika kalian disanjung, tapi mengapa tak bergembira ketika malaikat mencatat satu kebaikan dalam sunyi? Tidakkah kalian lelah menjadi makhluk yang terus menyembunyikan luka di balik tawa? Tidakkah kalian takut bahwa kehidupan yang kalian banggakan ini hanyalah fata morgana yang menunggu ajal untuk lenyap? Wahai manusia, Nggih, Eyang. wahai seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, janganlah kalian hanya hidup karena takut mati, tapi hiduplah karena rindu untuk pulang. Karena pada akhirnya semua akan meninggalkan kalian, termasuk diri kalian sendiri. Dan saat itu tiba, hanya satu yang tinggal bersamamu. Bukan nama, bukan warisan, tapi jiwa yang pernah benar-benar mencintai Tuhan. Bila kalian ingin tahu arti hidup, lihatlah air mata yang jatuh ketika seorang hamba sujud dalam gelap, tanpa berharap disaksikan siapapun kecuali Dia yang Maha Melihat. Ingatlah, itulah makhluk sejati, itulah manusia yang menang. Lanjutkanlah Satria. Nggih, Eyang.
Karena mungkin setelah ini kalian akan mendekati sesuatu keberhasilan yang sedang kalian inginkan. Nggih. Saya pamit, Satria. Nggih, Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa. Syekh Badang. Syekh Badang. Namanya itu saya Ya, beliau memberikan pesan kepada kita, Mas. Dan alhamdulillah tadi saya berhasil menjawab pertanyaan dari beliau. Sehingga kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Taman Gaib. Tetapi sebelum itu, karena tadi kita juga belum pembukaan ya, Mas. Oh iya. Alangkah baiknya kita pembukaan terlebih dahulu. Silakan Mas Arya. Nggak bisa, Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bro. Malam. Salam Indonesia. Indonesia merdeka. Kembali lagi dengan kita bertiga, Trisula ya, Lur. Iya. Kalau itu bahasa Jawa. Jadi kita masih melanjutkan arah kita untuk menuju ke Taman Gaib, yang dimana kita masih belum tahu, masih minim informasi mengenai taman tersebut ya, Lur. Karena yang kami temui itu ya makhluk-makhluk seperti yang teman-teman lihat, dan juga para mungkin syekh seperti tadi, siapa itu, Syekh Badang. yang terus mengingatkan kita, terus mendoakan kita agar kita selalu diberi keselamatan Amin. saat kita berjalan. Amin. Dan di sini saya mau sedikit memberi informasi dulu, bahwasanya mungkin untuk channel Probo Trisna akan diaktifkan lagi, Lur. Itu juga karena Mas Probo juga, kita juga nggak tahu ya, Mas, Oke. tujuannya untuk apa. Ya mungkin Mas Probo mendapat bisyarah dari Bang Adin, ini kita nggak tahu. Yang penting kita ngurusi yang di sini dulu lah ya. Dan semoga Mas Probo juga di sana baik-baik saja. Sebelum kita melangkah lebih dalam menuju gerbang Taman Gaib, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, Lur, agar apa yang kita hajati dan sedulur-sedulur hajati terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Bismillah. Bismillah. Oke. Wes dulur, bantu doa dan bantu pantaunya nggih. Nanti jika ada pergerakan kita akan on kamera kembali. Assalamualaikum, wahai makhluk ciptaan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Wahai makhluk, kenapa kau hanya bisa menyerang seperti ini? Keluar kalian semua, ah. Allahu Akbar. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kalian hanya jadi makhluk-makhluk. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Bang. Subhanallah. Jal. Bang. Istighfar, Jal. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bang. Istighfar, Bang. Kita belum sampai. Kita harus bangkit, Bang.
Mereka ini bukan untuk dilawan dengan kekuatan. Mereka datang untuk menguji apakah kita benar-benar layak lewat, Bang. Istighfar, Bang. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Kafah, ya, Isab. Aduh, subikali materi tamat share mohlak. Bangun, Cal. Astagfirullahaladzim. Gimana, Cal? Minum dulu ini, Cal. Astagfirullahaladzim. Cal. Bang, minum dulu ini, Bang. Oh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Siapa dirimu sebenarnya, wahai makhluk? Kau tidak perlu tahu siapa diriku. Kalian hanya manusia-manusia lemah yang tidak patut untuk dicontoh. Astagfirullahaladzim. Apa katamu? Hah? Kau hanya manusia lemah yang tidak patut untuk dicontoh. Apakah kau tidak dengar apa yang diriku katakan? Iya. Allah. Keluarkan kekuatan yang katanya sedang diagungkan oleh bangsa seperti kamu. Kau hanya mencoba memancing kami agar kami ini tidak fokus dengan apa tujuan kami di sini. Yang sudah jelas-jelas membahayakan. Tentu saja karena itu perintah dari eyang kami. Perintah dari eyang. Asal kau ingat, para eyang-eyangmu itu, dia hanya bisa berbicara. Dia hanya bisa melontarkan kata-kata manis dan halus. Akan tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi selagi kami masih ada. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Cal, tenang, Cal. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya, ain, sad. Apa? Hah? Kenapa? Kau. Diriku tahu kalian bukanlah makhluk biasa. Kalian adalah kenangan manusia yang dilupakan. Kalian adalah sisi gelap kami yang dikubur hidup-hidup. Apa yang kau katakan? Apakah kau tidak dengar? Apakah kau tuli? Jika kau tak bisa menerima sisi kelammu, kau akan terjebak dalam ilusi cahaya selamanya. Karena taman gaib bukan untuk yang sempurna, tapi untuk mereka. Untuk mereka yang jujur mengakui bahwa mereka masih tercemar.
Taman gaib. Kau mencari taman gaib, manusia. Benar. Ternyata diriku bisa menyapamu dengan dekat. Kalian ini bodoh. Kalian melawan bayangan, menolak ilusi, dan mengejar cahaya. Tapi, tidakkah kalian sadar, semua yang kalian kejar justru menjauhkan kalian dari kenyataan? Kalian memburu pusaka demi apa? Kebesaran, keselamatan, atau untuk membuktikan pada dunia bahwa kalian berbeda dari manusia lain yang kalian anggap hina? Kenapa? Kenapa kau diam? Satria, dipuja oleh bangsa gaib, diagungkan oleh roh-roh tua. Tapi adakah di dalam hatimu keinginan untuk dihormati lebih besar dari keikhlasan? Jawab diriku. Kau ingin menyelamatkan atau kau ingin dikenang? Kalian bukan suci. Kalian hanya manusia yang ingin kelihatan bersinar. Kau tahu? Ya, diriku tidak menyangka aku pernah ingin dikenang. Aku pernah ingin dipuji, tapi tidak hari ini. Hari ini aku hanya ingin menjadi hamba. Hamba yang tahu dirinya najis tapi tetap mencintai Tuhannya. Hamba yang jatuh ribuan kali tapi tetap memilih bangkit walau hanya untuk satu sujud terakhir. Jika kalian bisa terus bicara seperti itu, mungkin, hanya mungkin, kalian memang layak melihat nama sang penjaga. Mungkin kau ingat itu. Diriku adalah Girzakan, sang penghisap cahaya nurani, makhluk dari kelamnya. Lapisan ke-9 malam yang tidak menggoda dengan ketakutan, melainkan dengan logika yang memikat. Satria, kau menolak diriku, tapi kau belum menolak dirimu sendiri. Kau berbicara tentang sujud, tapi siapa yang kau harapkan melihat sujudmu itu? Tuhanmu atau para roh yang kini bersorak menyebut namamu? Wahai makhluk, diriku sujud bukan untuk dilihat. Dengarkan baik-baik. Tapi karena diriku takut hilang. Takut hilang katamu, atau takut tak diakui? Kau sebut dirimu hamba, tapi hamba sejati tidak menjawab iblis. Hamba sejati tidak butuh jalan panjang, karena hatinya sudah tunduk tanpa pembuktian. Kau kejar pusaka yang katanya untuk umat manusia, tapi diriku bertanya, wahai Satria, sang cahaya, jika umat manusia menolakmu kelak, akankah kau tetap berjuang? Atau kau akan marah, kecewa, dan menyebut mereka tak layak? Karena jauh di dasar hatimu,
Kau ingin dicintai oleh dunia, bukan oleh Tuhan. Kau benar. Aku pernah ingin dihormati. Diriku pernah kecewa saat dipandang rendah. Diriku pernah marah ketika orang lain tak melihat niat baikku. Tapi bukan karena aku ingin menjadi Tuhan, melainkan karena aku adalah manusia yang sedang belajar untuk mencintai tanpa dicintai. Kau bukan yang pertama menjawab seperti itu. Banyak sebelum kau akhirnya tumbang. Mereka menang hari ini, tapi malah menunggu mereka. Baiklah, jika malam menungguku, maka biarlah kami berjalan menuju malam itu dengan sepotong cahaya, walau hanya sebesar kuku. Dan jika diriku jatuh, biarlah diriku jatuh dalam keadaan masih percaya pada rahmat. Kau bisa menjerat lidahku, Girsara. Girsak. Siapa Jal? Tadi namanya Jal. Girsakan. Girsakan. Makhluk. Tapi jiwaku telah tahu siapa Tuhannya. Sudahlah, Satria. Lupakan itu. Sekarang, berapa kali kau menolong, lalu berharap ada yang tahu? Berapa kali kau memilih diam, tapi ingin dalam diam itu orang menyebutmu arif? Kau dan mereka yang mengaku beriman, tak ubahnya seperti pakaian putih yang dalamnya penuh luka bernanah, tapi tetap disemprot wangi agar tampak suci. Mengapa kau terus bertahan seolah kau lebih tahu kebenaran daripada kami para makhluk kegelapan? Ya, aku tahu dalam diriku ada racun, tapi lebih baik ku tahu aku beracun daripada diriku menyangka aku malaikat padahal aku ular. Kau bisa melihat keburukan dalam hatiku karena itu memang ada. Tapi apa itu salah jika aku masih mencoba mencintai Tuhan meski jalanku terseok? Kau tahu kenapa manusia kami benci? Karena kalian adalah makhluk yang munafik, penuh kasih di mulut, tapi membunuh di hati. Kau berperang demi damai, kau bersedekah, lalu kau sebarkan. Kau berkata alhamdulillah, tapi iri melihat saudaranya lebih tinggi. Kau tahu apa artinya kode sukmo? Itu bukan pusaka untuk kalian. Itu adalah pengingat betapa kerdilnya manusia di hadapan cahaya yang sejati.